Halo semuanya, ketemu lagi. Di video kemarin kita udah ngerakit PC dengan budget 2 jutaan requestan dari subscriber. Dan komponen yang kita gunakan di video tersebut serba baru dan bergaransi. Jadi kali ini kita akan coba build PC lagi dengan budget 4 jutaan. Untuk komponen yang kita gunakan pada rakitan kali ini juga sama, yaitu komponen baru dan bergaransi. Jadi PC yang bakal gua rakit ini adalah PC requestan dari teman gua yang nantinya dia itu bakal pakai PC ini buat main game WoW, semacam game farming gitulah. Setelah gua cek sistem requirement dari game tersebut, ternyata game itu tidak memerlukan spesifikasi yang tinggi-tinggi banget. Nah, singkatnya di sini gua coba racikin partnya ke dia dan di situ dia setuju dengan spek racikan yang udah gua saranin. Kira-kira apa aja nih komponen-komponen yang kita gunakan di video kali ini? Gak usah banyak basa-basi, yuk langsung aja mari kita bahas. Yang pertama di sini kita akan mulai bahas dari prosesornya dulu. Di sini kita menggunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i7 4790. Alasan kita pakai prosesor ini yaitu karena prosesor ini adalah seri tertinggi di soket LGA 1150. Udah, itu aja. Dan performa dari prosesor ini juga masih bisa diandelin terutama untuk gaming di resolusi 1080p. Dan untuk diajak kerja multitasking, prosesor ini masih enak banget. Cuman menurut gua harga dari prosesor ini emang masih agak tinggi sih, di range harga 500 sampai 600 ribuan. Apalagi sekarang prosesor Intel atau AMD udah mau keluar generasi terbaru. Di sini bisa kita simpulin kalau prosesor ini masih cukup lumayan banyak peminatnya khususnya di pasar Indonesia. Kemudian untuk motherboardnya di sini kita menggunakan motherboard dari Furion yaitu Furion H81. Jujur aja cuy, motherboard dari Furion ini menurut gua adalah motherboard yang bisa dibilang gua sangat rekomendasiin buat kalian yang mau ngerakit PC dengan prosesor lawas tapi pengen punya motherboard baru. Karena merek-merek lokal sebut aja kayak brand dari Furion ini itu berani kasih garansi dan harga murah. Untuk harganya juga beda-beda tipis sama motherboard second. Jadi menurut gua mending nambah sedikit dapat barang baru dan udah ada garansi resmi daripada beli second dan gak jelas pemakaian sebelumnya itu kayak apa. Lanjut untuk memori RAM, seperti di video gua sebelumnya, gua masih setia menggunakan RAM dari Hynix 2x8GB dengan speed 1600 MHz. Untuk merek RAM DDR3 ini kayaknya nggak ada pilihan lain selain RAM ini cuy, karena harganya juga murah. Jadi sulit untuk cari merek lain. Untuk mendinginkan prosesor i7 ini, kali ini kita nggak pakai stuk cooler cuy. Di sini kita menggunakan CPU cooler dari Deepcool yaitu Deepcool AG400 RGB. Sebetulnya alasan kita pakai CPU cooler ini itu untuk jangka panjang guys. Kalaupun nanti kedepannya mau upgrade ke Intel Gen 10, 12, 14 atau ke Ryzen series, setidaknya CPU cooler ini tuh masih bisa dipakai. Karena CPU cooler ini mampu menghandle prosesor yang ber-TDP di atas 95 watt. Lanjut untuk storage-nya di sini gua menggunakan combo SSD dan hard disk. SSD dari Vulkan Z yang berkapasitas 256GB dan hard disk 500GB dari Seagate. Untuk SSD ini gua udah bilang di video gua sebelumnya kalau SSD ini adalah salah satu rekomendasi gak pakai mikir buat kalian yang lagi cari SSD SATA. Karena dari segi kualitas gua berani jamin untuk SSD yang satu ini itu gak akan ngecewain dah. Kemudian untuk kartu grafisnya di sini kita mengkombinasikan Intel Core i7 4790 dengan Radeon RX 580 8GB DDR5. VGA ini emang gak ada habisnya cuy. Price to performance untuk gamingnya emang masih melekat kuat di VGA yang satu ini. Bahkan brand pihak ketiga pun masih memproduksi VGA RX 580 ini karena demand pasar low end di Indonesia itu masih kuat banget. Ya bisa dibilang VGA ini tuh bukan VGA baru cuy, alias VGA produk refurbish. Cuman karena VGA ini di-rebuild oleh pihak brand ketiga, jadi kita nggak perlu khawatir soal isu VGA itu bakalan rusak. Toh juga kalau masih ada garansi, kita bisa klaim garansi tersebut. Untuk supply daya dari PC ini kita menggunakan power supply dari Deepcool yaitu Deepcool PF550.
Di harga 500 ribuan menurut gua power supply ini udah rekomen banget. Udah punya sertifikasi 80 plus dan udah flat cable juga. Jadi untuk kabel manajemen di belakang casing lebih mudah dan rapih tentunya. Terakhir, semua komponen-komponen yang udah kita sebutin tadi kita pasangkan ke dalam casing dari Nlyke, yaitu Nlyke Z8. Casing ini sudah menyertakan free 3 fan RGB. Untuk ukurannya cukup lumayan kompak, gak makan tempat, dan bagian samping depan dan bagian samping ini sudah menggunakan kaca tempered glass. Nah, itu dia kurang lebih detail spesifikasi yang kita gunakan pada rakitan kali ini. Sekarang kita akan coba totalkan keseluruhan harga rakitan pada video ini. Kalau kita total, PC yang kita rakit kali ini itu menghabiskan dana sekitar Rp4.165.000. Sebetulnya untuk rakitan ini itu bisa menyentuh di range harga 3 jutaan. Kalau kita pakai casing, CPU cooler, dan power supply yang murah tentunya. Tapi ya di sini kalian bisa sesuaikan aja racikan PC ini dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian mau rakit, kalian bisa pakai racikan yang sama kayak di video ini. Atau kalau misalnya ada part yang mau kalian rubah, ya kalian bisa rubah cuy. Toh juga untuk kebutuhan setiap orang itu udah pasti beda-beda. Jadi stop untuk jadi kaum mendang-mending, kecuali untuk diskusi guys. Sekarang kita akan coba tes PC ini untuk menjalankan beberapa game. Di sini gua nggak sempet untuk ngetes real performance dari PC ini karena waktu gua ngerakit PC ini setelah beres install ulang, besoknya itu langsung gua antar ke yang punya PC ini guys. Jadi di sini gua kasih referensi sementara dan untuk hasil referensi testing gamenya ini gua ambil dari channelnya Gaming Bench. Kalau misalnya kalian pengen lihat videonya, gua akan taruh link videonya ada di deskripsi. Jadi di sini untuk pengetesan game pertama ini ada game dari Spider-Man Miles Morales di resolusi 1080p dengan grafik low. Maksimal frame rate yang dihasilkan pada game ini itu menyentuh angka 55 fps. Dan untuk average frame rate yang didapatkan pada game ini yaitu sekitar 48 sampai 49 fps. Kemudian untuk game Spider-Man Remastered ini harusnya sih lebih tinggi ya daripada Miles Morales di resolusi 1080p dengan grafik low. Maksimal frame rate yang dihasilkan di game ini itu bisa menyentuh di angka 65 fps. Dan untuk minimum frame rate-nya ini cukup lumayan stabil nih guys di 40 sampai 50 fps. Kemudian untuk game Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p dengan grafik low dengan FSR aktif di sini untuk maksimal frame rate yang dihasilkan itu bisa menyentuh sampai 60 fps. Dan untuk average frame rate pada game ini itu cukup lumayan stabil di 48 fps. Kemudian untuk di game God of War di resolusi 1080p dengan grafik low, maksimal frame rate-nya ini cukup lumayan gede nih guys. Ini di 60-an fps. Dan untuk average frame rate-nya pun juga stabil di 60-an fps cuy. Kemudian untuk di game racing ini ada dari game Forza Horizon 5 di resolusi 1080p dengan grafik ultra. Maksimal frame rate yang dihasilkan ini di 75 fps. Dan untuk average frame rate yang didapatkan ini berkisar di 48 sampai 50-an fps. Kalau misalnya kita turunin grafiknya ke grafik medium atau ke high, gue yakin ini game bisa jalan lancar di 60 fps cuy. Kemudian untuk dari game GTA 5 di resolusi 1080p dengan grafik very high ini juga sama, maksimal frame rate itu bisa menyentuh 80 fps dan untuk average frame rate-nya ini bisa stabil di 60 fps. Kemudian untuk game RDR 2 di resolusi 1080p dengan grafik low, maksimal frame rate yang dihasilkan ini bisa menyentuh sampai 70-an fps dan untuk average frame rate-nya ini sangat-sangat stabil ya di 50-an fps cuy. Kadang kalau drop itu bisa sampai 30 fps. Oke guys, jadi itu dia tadi kurang lebih performa dari PC yang satu ini. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah dengan budget 4 jutaan cukup lumayan rekomen untuk ngerakit PC?
dengan spesifikasi yang udah gua sebutin tadi di tahun 2025. Kalau menurut gua sih ini cukup lumayan rekomen cuy. Dengan catatan di sini kalian pakai PC-nya itu emang untuk pure ngejalanin game-game ringan dan untuk produktivitas. PC ini juga cocok buat kalian yang nggak terlalu pengen cepet-cepet upgrade komponen, karena bisa dibilang PC di harga 4 jutaan ini itu udah max upgrade cuy. Ya paling untuk opsi upgrade-nya itu cuman sebatas upgrade storage dan VGA card. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Boleh yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu dulu aja dari video gua kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah menonton videonya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di konten video gua selanjutnya. Yo.